Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azraf dengan NIM 2511102433237. Saya dari kelas L1. Pada video ini saya akan membahas tentang ragam bahasa yang merupakan rangkuman dari 3 buku dan 1 sumber PDF. Nah, untuk memulai pembahasan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai bahasa dan variasinya. Nah, bahasa Indonesia memiliki sistem yang sama bagi seluruh penuturnya, tetapi dalam penggunaannya bahasa tidak selalu digunakan dengan cara yang sama. Perbedaan situasi, tujuan komunikasi, latar belakang penutur, serta media yang digunakan menyebabkan munculnya variasi bahasa yang disebut ragam bahasa. Nah, ragam bahasa sendiri merupakan variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti topik pembicaraan, hubungan antara penutur dan lawan bicara, serta komunikasi yang digunakan. Selanjutnya, ragam bahasa juga berkaitan dengan keberagaman masyarakat penuturnya. Nah, ragam bahasa muncul karena masyarakat penutur bahasa bersifat beragam atau heterogen. Setiap individu memiliki cara berbahasa yang berbeda sehingga bahasa berkembang dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan komunikasi. Nah, variasi bahasa dapat dipengaruhi oleh situasi komunikasi, masalah yang dibicarakan, latar belakang pendengar atau pembaca, serta media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Lebih lanjut, variasi bahasa dapat dilihat dari siapa yang menggunakan bahasa tersebut. Salah satu bentuk variasi bahasa dapat dilihat dari penuturnya. Variasi pertama adalah idiolek, yaitu ciri khas bahasa yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap orang memiliki gaya berbicara yang berbeda, baik dari segi pilihan kata, intonasi, maupun cara menyusun suatu kalimat. Nah, variasi kedua adalah dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat di wilayah geografis tertentu. Nah, perbedaan dialek biasanya terlihat pada pelafalan, kosakata, maupun struktur kalimat. Selain itu terdapat juga kronolog, yaitu variasi bahasa yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Bahasa dapat mengalami perubahan dari masa ke masa, baik dalam bentuk kosakata, ejaan, maupun cara pengungkapannya. Nah, variasi lain adalah sosiolek, yaitu variasi bahasa yang dipengaruhi oleh status sosial penutur seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun latar belakang sosial ekonomi. Selain itu, ragam bahasa juga dapat dilihat dari tujuan penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan. Selain berdasarkan penutur, ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan penggunaannya atau bidang kegiatan tertentu yang disebut fungsiolek atau register. Nah, setiap bidang memiliki kosakata dan gaya bahasa yang khas, seperti bahasa dalam bidang sastra, jurnalistik, militer, ekonomi pendidikan, maupun ilmu pengetahuan. Perbedaan tersebut terjadi karena setiap bidang memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda. Nah, kemudian ragam bahasa juga dapat dilihat dari tingkat keformalannya dalam suatu situasi komunikasi. Nah, ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat keformalannya. Ragam paling formal adalah ragam beku yang biasanya digunakan dalam dokumen resmi atau upacara kenegaraan. Selanjutnya adalah ragam formal yang digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, rapat, atau kegiatan akademik. Di tengah-tengah terdapat ragam usaha atau konsultatif yang digunakan dalam diskusi atau kegiatan kerja. Kemudian terdapat ragam santai yang digunakan dalam percakapan sehari-hari antara teman. Tingkatan yang paling akrab adalah ragam intim yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki hubungan sangat dekat seperti keluarga atau sahabat. Nah, di samping itu ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakan dalam penyampaian pesan. Ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan media komunikasi yang digunakan. Dalam hal ini terdapat 2 jenis utama, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Nah, ragam lisan sendiri disampaikan secara langsung melalui ucapan dan biasanya didukung oleh ekspresi wajah, intonasi suara, serta gerakan tubuh. Contohnya adalah percakapan pidato atau kuliah. Nah, sementara itu ragam tulis disampaikan melalui tulisan sehingga pesan harus dijelaskan secara lebih lengkap dan jelas karena tidak didukung oleh ekspresi nonverbal. Selain berbagai ragam tersebut, dalam masyarakat Indonesia juga terdapat keberagaman bahasa yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang.
Nah, dalam masyarakat Indonesia juga terdapat keberagaman bahasa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti daerah, pendidikan formal, sikap penutur, serta jenis pemakaian dalam bidang tertentu. Salah satu bentuk dari beragam bahasa adalah bahasa baku. Bahasa baku sendiri merupakan bahasa yang memiliki kaidah yang jelas dan digunakan sebagai standar dalam komunikasi resmi, pendidikan, serta penulisan ilmiah. Bahasa baku berfungsi sebagai pemersatu dialek serta sebagai identitas nasional. Selanjutnya, dalam dunia akademik terdapat penggunaan ragam bahasa yang lebih khusus, yaitu ragam bahasa ilmiah. Dalam dunia akademik digunakan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan hasil kegiatan ilmiah seperti penelitian, seminar, diskusi ilmiah, dan publikasi dalam jurnal ilmiah. Bahasa ilmiah memiliki beberapa ciri utama, yaitu jelas dan tepat, lugas dan tidak berbelit-belit, bersifat formal dan objektif, serta ringkas dan padat. Nah, selain itu bahasa ilmiah juga menuntut konsistensi dalam penggunaan istilah, ejaan, dan tanda baca, serta menggunakan istilah teknis sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Nah, pada akhirnya penggunaan bahasa yang tepat sangat penting agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting dalam komunikasi. Bahasa yang baik berarti bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan konteks komunikasi, sedangkan bahasa yang benar berarti bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa, kosakata, dan ejaan yang berlaku. Nah, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh situasi, penutur, tujuan komunikasi, dan media yang digunakan. Dengan memahami ragam bahasa, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara tepat sesuai dengan konteks komunikasi. Demikian penjelasan mengenai ragam bahasa yang telah saya rangkum dari beberapa sumber buku dan PDF. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.